teman-teman, kita ketemu lagi. Kita akan bahas tentang daun ketapang. Daun ketapang yang kita kenal itu sebenarnya adalah jenis ketapang kencana. Bahasa ilmiahnya adalah Terminalia mulleribens. Dia berasal dari Australia, keluarga Combretaceae. Tanaman ini tersebar di berbagai negara, India, Indonesia, dan Amerika Utara. Ekstrak Terminalia ini dapat berfungsi sebagai antifungi atau anti jamur, anti kanker, antioksidan, dan penghambat glukosidase. Jadi kalau kita perhatikan bahwa daun ketapang ini kandungan kimianya pada tanaman kandungan kimia pada tanaman mulleri ini belum banyak dilaporkan, namun kandungan kimia dan uji aktivitas dari genus Terminalia ini telah banyak dilaporkan. Daun ketapang atau Terminalia mulleribens dilaporkan memiliki sifat antibakteri nih. Nah, fraksi fenol pada tanaman Terminalia catapa diketahui berfungsi sebagai antioksidan. Ini yang paling penting untuk pemeliharaan ikan cupang. Nah, tanaman Terminalia dilaporkan juga memiliki aktivitas anti jamur terhadap Candida albicans dan Cryptococcus. Lalu kita perhatikan juga untuk yang jenis jamun neoforman, Aspergillus fumigatus, Microsporum canis, dan Sporotic sensi. Tanaman Terminalia sebula dilaporkan sebagai uji antibakteri terhadap Bacteria Escherichia coli, Salmonella spesies, Shigella spesies, Saccharomyces cerevisidae. Banyak tanaman Terminalia yang sudah diteliti aktivitasnya sebagai antibakteri, namun belum pernah diuji aktivitas terhadap antibakteri penyebab bau badan seperti Staphylococcus, epidermis, korini, dan sebagainya. Nah, Terminalia ini mulai kita penggemar ikan cupang itu digunakan untuk antioksidan terhadap air yang menjadi kehidupan ikan cupang sendiri. Nah, yang belum kenal dengan daun ketapang, kita perhatikan ini daunnya lebar nih. Ya, ini lembut ya karena masih muda, dan yang kita ambil ada yang berwarna hijau. Dia ini pohonnya bisa hampir 3 meter, kalau ini ukurannya masih anakan gitu. Ya, nanti kita perhatikan deh manfaat dari ekstrak daun ketapang yang mengandung flavonoid, alkaloid gitu, saponin, tanin. Nah, itu berperan sebagai antioksidan biasanya. Nah, kalau kita perhatikan di dalam air ikan cupang ini berwarna agak kuning kecoklatan. Itu adalah salah satu dari senyawa yang mengandung di daun Terminalia ini gitu. Dan kalau kita perhatikan di dasarnya ini adalah kotoran ikan yang sebenarnya sebagai oksidan nih yang mencemari cairan. Dengan adanya daun ketapang ini yang berperan sebagai antioksidan karena mengandung flavonoid dan fenol tersebut, dia juga mengandung antibakteri dan anti jamur gitu. Seperti itu. Jadi ikan cupang ini akan hidup, dan biasanya air ikan cupang ini tidak berbau. Kalau sudah berbau berarti terjadi proses oksidasi dan air harus diganti. Jadi indikatornya adalah kalau airnya sudah mulai bau, dia harus diganti. Itu indikator dari air tercemar dengan oksidan-oksidan itu, sehingga perlu mendapatkan air ketapang yang baru gitu. Nah, kita bisa juga melihat nih. Jadi kalau bersih air ketapangnya di volume ini, ikan juga akan kelihatan segar gitu. Dan kita juga enak melihatnya. Nah, satu ekor ikan ini saya menggunakan toples yang ukuran 2 liter. Jadi menurut saya cukup, tapi tidak usah terlalu penuh. Kira-kira 3/4 lah dari volume
toples yang 2 liter ini. Jadi indikatornya adalah kalau air ketapangnya ini sudah mulai berbau, berarti terjadi oksidan, harus segera kita ganti. Nah, bagaimana mempersiapkan air ketapang yang baik? Nah, kita pilih jenis daun ketapang kencana ini atau terminalia tersebut yang sudah berwarna coklat jatuh di pohon. Ini banyak banget ya, memang belum dimanfaatkan secara optimal ya gitu. Nah, setelah daun ini kita petik, lalu kita cuci dulu. Nah, kenapa kita cuci? Karena diharapkan menghindari kotoran-kotoran kandungan bakteri atau jamur yang menempel di sini gitu. Awalnya sih saya tidak dicuci nih, langsung aja jemur gitu berpikir, tapi ternyata sebaiknya dicuci dulu gitu. Setelah dicuci, menghindari kotoran tersebut, menempelnya bakteri, jamur dan sebagainya, lalu kita keringkan gitu. Kita jemur di terik matahari gitu. Nah, kita jemur di terik matahari dengan harapan agar kotoran-kotoran tadi tidak mencemari air ikan cupang tersebut gitu. Nah, ini membantu untuk kesehatan dari ikan cupang tersebut gitu. Saya tunggu sampai kering nih, betul-betul kering gitu. Setelah daun ketapang ini kering ya, nah kita bisa masukkan ke dalam air. Kalau bisa airnya sudah diendapkan dulu. Lalu kalau untuk ukuran 1 ember ini, kita cukup 1 sendok makan garam ikan ya. Nah, itu untuk menetralkan pH air. pH air berapa sih? 7. Jadi pH air itu 7. Ada alat ukurnya. Kalau ternyata pH-nya di bawah 7, dia asam. Itu tidak baik untuk kehidupan ikan karena dia akan menyerap seluruh cairan yang ada di ikan. Ikan mengeriput dan mati gitu. Jadi pH netral air 7. Indikatornya yang paling gampang sebetulnya adalah kalau ikannya sudah mengeluarkan busa-busa itu, berarti ikan itu sudah nyaman gitu, seperti itu. Nah, ini sampai kering. Nanti sudah kering bisa direndam di dalam air semalaman lah, seperti itu. Kalau ini bisa juga dengan merebus di air panas gitu ya, gitu. Seperti kita yang menyeduh air teh, lalu didinginkan dan diamkan, lalu kita cium. Kalau dia tidak berbau, berarti berfungsi dengan baik. Kalau sampai air ketapangnya berbau tidak enak, berarti terjadi oksidan gitu. Jangan dipakai gitu. Nah, selamat mencoba teman-teman. Semoga peliharaan ikan cupang kalian selalu sehat dan kita bisa melihat keindahan dari ekor sirip saat mereka mulai bergaya nih. Yang penting pokoknya perlu diperhatikan kapan mengganti airnya. Kalau sudah menimbulkan bau tidak nyaman, berarti cairan air tersebut sudah teroksidasi. Jadi harus diberikan penggantian cairan daun ketapang kembali gitu. Efektif mana sih diteteskan dengan merendam? Ya lebih ekonomis sih sebetulnya kita buat sendiri aja gitu. Dan kita bisa dapatkan jenis daun ketapang ini di mana-mana banyak banget gitu. Tadi sudah dijelaskan daun ketapang itu. Yang belum tahu ya bentuknya seperti itu gitu. Oke, selamat mencoba. Semoga peliharaan kalian hidup terus.